Halo Sobat Klimatologi, kembali lagi bersama saya, Lulu Putri Almaslifah pada mata kuliah Klimatologi Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik terkait dengan kelembapan udara. Apa yang dimaksud dengan kelembapan udara? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tahun 2018, kelembapan udara adalah jumlah kandungan uap air di udara yang berubah-ubah seiring dengan perubahan temperatur udara. Kelembapan udara juga dapat diartikan sebagai ukuran yang menyatakan jumlah uap air di dalam atmosfer. Peningkatan konsentrasi uap air di udara disebabkan oleh peningkatan temperatur udara. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelembapan udara. Yang pertama, jumlah radiasi matahari yang diterima bumi. Dua, pengaruh angin, pengaruh ketinggian, pengaruh daratan, dan lautan. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara dingin. Jika udara banyak mengandung uap air didinginkan, maka suhunya turun dan udara tidak dapat menahan lagi uap air. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Udara yang mengandung uap air sebanyak yang dapat dikandungnya disebut udara jenuh. Pada ketinggian yang lebih dari 2 meter di atas permukaan, kelembapan udara sangat bervariasi, dari siang hingga malam. Pada lapisan udara yang berada di atas, pengaruh angin berdampak lebih besar. Udara yang lembab dengan udara kering dapat bercampur lebih cepat. Kelembapan udara juga dapat dipengaruhi oleh sifat dari udara itu sendiri. Terdapat dua jenis sifat udara, yaitu udara kering dan udara basah. Udara kering adalah udara yang tidak mengandung uap air, atau udara yang kelembapannya kecil, sedangkan udara basah adalah udara yang merupakan campuran udara kering dengan uap air, atau udara dengan kelembapan sangat besar. Selanjutnya, ada 3 jenis kelembapan udara, yaitu kelembapan udara mutlak, kelembapan udara spesifik, dan kelembapan udara relatif. Kelembapan udara mutlak dapat diartikan sebagai massa uap air dalam satuan udara dan dinyatakan dalam bentuk gram per meter. Sedangkan kelembapan spesifik adalah perbandingan massa uap air di udara dengan satuan massa udara. Kelembapan udara spesifik dinyatakan dalam bentuk gram per kilogram. Sedangkan kelembapan udara relatif adalah perbandingan jumlah uap air di udara dengan jumlah maksimum uap air pada suhu tertentu. Kelembapan udara relatif dinyatakan dalam bentuk persentase. Teori kelembapan udara mengatakan bahwa semakin tinggi udara, maka semakin tinggi kemampuan udara untuk menyerap air, sehingga semakin tinggi kelembapan udaranya. Pengamatan kelembapan udara relatif menggunakan sling hygrometer. Kelembapan udara relatif cenderung menurun menjelang tengah hari, kemudian meningkat menjelang sore hari. Pada siang hari, di mana lapisan paling bawah menjadi panas karena permukaan tanah memanas, kelembapan relatif dengan cepat menurun. Dengan demikian, kadar dari penguapan menjadi tinggi. Sedangkan pada malam hari, khususnya ketika malam yang cerah dan udara terang, lapisan paling bawah atau kelembapan mutlak tertinggi dingin, sedangkan kelembapan relatif meningkat dan titik jenuh segera tercapai. Berikutnya contoh kasus. Pada bulan Oktober 2023, diperkirakan kota Pahlawan dan sebagian besar wilayah Jawa Timur akan mencapai suhu paling tinggi. Di Surabaya sendiri, suhu puncaknya berlangsung selama 2 minggu terakhir. Rata-rata, suhu di Surabaya berkisar 26 hingga 36 derajat Celcius dari pagi hingga malam hari. Oleh karena itu, wajar jika belakangan ini panasnya cuaca di Surabaya terasa sampai malam. Namun, kemungkinan besar suhu tertinggi masih terjadi di siang hari. Hal ini disebabkan oleh pergerakan matahari yang berada di bagian selatan ekuator, menyebabkan suhu udara di Surabaya dan wilayah Jawa Timur tetap tinggi. Sebagai akibatnya, radiasi matahari menjadi lebih kuat di daerah Jawa hingga Nusa Tenggara. Dalam bulan Oktober ini, terutama karena pergerakan matahari ke selatan ekuator, beberapa wilayah seperti Jawa hingga Nusa Tenggara akan
mengalami paparan sinar matahari yang lebih kuat, terutama ketika awan minim. Selain dari faktor pergerakan matahari, suhu yang tinggi juga dipicu oleh kurangnya curah hujan dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu, rendahnya kelembapan udara juga menjadi faktor penyebab cuaca panas. Cuaca panas dipengaruhi oleh angin kencang, kurangnya hujan dalam jangka waktu tertentu, tanah yang mengering, dan kelembapan udara yang rendah. Radiasi matahari yang intens karena pergerakan matahari terjadi terutama di wilayah selatan Indonesia, sehingga di bulan Oktober, Jawa Timur termasuk Surabaya akan mengalami suhu tinggi terutama ketika siang hari. Salah satu penyebab dari tingginya suatu suhu permukaan adalah polusi udara dan global warming. Kemudian, apa kaitannya global warming dan cuaca ekstrim? Karena variabel yang digunakan adalah kelembapan dan tekanan, maka sesuai urutannya, polusi dari kendaraan bermotor akan menghasilkan gas CO2 yang mana lambat laun akan menjadi polusi dan mengganggu siklus pergantian CO2 dan O2 apabila jumlahnya sangat banyak. Dari hal tersebut, suhu udara pasti akan meningkat sehingga tekanan udaranya naik. Tekanan udara yang tinggi akan membuat udara semakin panas. Hal ini berpengaruh pada cuaca panas yang terus-menerus terjadi tanpa adanya hujan. Namun, suhu udara terasa sangat menyengat, sedangkan kelembapan udara menyatakan jumlah uap air yang terkandung dalam udara. Pada data, diperoleh kelembapan udara yang relatif sama. Apabila kelembapan semakin tinggi, maka potensi turunnya hujan juga tinggi. Dan apabila suhu meningkat akibat pemanasan matahari langsung karena berkurangnya tutupan awan, suasana akan lebih terasa gerah. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih dan sampai jumpa.